Asbak, Asal tebak. Ternyata salah mengenalmu. Karena asbak itu tadi Gara-gara asbak. asal tebak. Asal tebak jadi salah mengenalnya. Iya. Tuh makanya. Nama band asbak Oh nggak ini banget ya. nggak relate banget dengan zaman sekarang ya. Betul. Nah, Ini sekarang itu lebih ke apa? Kalau kamu bikin band lagi coba. Cangkir. Cangkir band. Bisa sih nggak masalah ya. Kan lagi Buat menampung air. berenang. Iya bisa. Cangkirnya kan gede nih. Cangkirnya gede. Cangkir band. Cangkir itu kan Muk band. mukodimah. Aku mau bikin mukodimah. Muk atau ini. Cawe. Enggak. Ada istilah cawe kan? Garpu. 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 Oh, spatula. Spatula. Iya ya. Bisa tuh spatula. Wajan. Wajan band. Boleh. Wajan dan tikar. Iya, jadi iklan. Jadi iklannya Opek sama Aldim. Ya. Wajan dan tiker ya. Dia lagi ini nih. Lagi berusaha eksplorasi Eksplorasi, sih. Aku lihat tuh dengan iklan ini lagi Keren nih. mau eksplorasi. Bagus lah ya. Alhamdulillah ya. Ya. Ada upaya ya. Bagus itu harus di ini. Tapi jangan lupa nanti bayar pajak. Itu dia. Ya, Kalau sudah punya kekayaan, punya apa, Ya. pajak itu dibayar. harus ya. Tapi yang namanya pajak itu sebenarnya, nah ini dia. Kemarin aku dapat informasi nih ya, bahwa ternyata kalau kita ngomongin soal PAD nih ya, PAD di Kota Pekalongan itu yang paling gede itu kontribusinya itu dari pajak, Iya, dari pajak, terutama PBB. pajak. Iya benar, bumi dan bangunan. Itu gede Makanya, tapi itu ternyata nggak cuma di kota kita ya, permasalahan itu. termasuk di negara nih. Semuanya dari situ yang paling gede. Karena ternyata pajak itu menjadi andalan negara untuk mendongkrak pendapatan termasuk Indonesia. Oh keren, iya betul. ada Masalahnya, ini dia, sistem pajak seringkali memberatkan masyarakat, khususnya di kelompok yang menengah, pajak. Justru yang menengah ya. apalagi ke bawah. Oh iya, tambah berat lagi ya. Nah, mereka yang mendapatkan penghasilan pas-pasan, merasa harus dijerat pajak berlapis-lapis. Aduh, itu. Sampai kantongnya menipis. Aduh. Sampai kembang kempis nafasnya. Dan dia susah pipis. Ya. Cuman bisa makan jeruk nipis. Dan sambil beringis-beringis. Kecut dong. Iya kecut ya. Ada lama nih. Nah, tapi ini ada dalam sejarah nih ya. Iya. Yang namanya sistem pajak itu kali pertama dikenalkan sama Fir'aun. Oh, Dari Mesir kuno. dari Mesir kuno justru. Iya. Yang menetapkan pertama itu Fir'aun, Kang Fir'aun. Berarti kita itu melanjutkan tradisinya Fir'aun. Keren ya. Tapi kan diambil dari hikmahnya ya, ketujuan baiknya kan. Di balik kisah. Udah nggak diputar. Pada lumayan ya buat Harusnya ya. Buat ini kita bisa istirahat. Hikmah. Tapi kalau kita siaran berdua nggak ada istirahatnya sih. Kayaknya sih enakan aja nih. Asik aja sih. Nggak apa-apa. Tapi gimana ceritanya di Indonesia? Kalau pajak. di dunia itu kan memang dari Mesir kuno ya. Apa istilahnya yang menginspirasi. Ya, awalnya ya. Nah, kira-kira siapa kalau di Indonesia? Yang membawa ke sini. Yang pertama kali memperkenalkan sistem pajak di Indonesia. Pemerintah. Nah, bukan. Bukan pemerintah. Ini dia orangnya. Siapa Kang? Dia adalah mantan gubernur jenderal yang yang ditugaskan di sini di Nusantara. Siapa sih Jermain? Tapi dia berasal dari Inggris. Oh, bukan dari bareng sama si Jermain tadi bukan? Enggak. Namanya Thomas Stanford Raffles. Oh. Yang menemukan Mas Thomas. Rafflesia Arnold. Bunga-bunga ini Rafflesia. Bunga bangkai. Si dia ya, si Thomas ya. Bunga bangkai. Bunga-bunga bangkai. Akhirnya mulai. Bunga-bunga. Itu bisik-bisik tetangga. Bukan gitu dong. Bunga. Jadi di era VOC ya, tahun 1602. Ya. Sampai pendirian negara modern bernama Hindia Belanda. Iya. Tahun 1800. Masyarakat itu awalnya nggak kenal yang namanya pajak. Nggak ngerti tuh apaan tuh pajak ya. Nggak ada pajak. Dahulu hanya ada hak istimewa raja atau VOC atas hasil bumi dan tenaga kerja. Ya. Si buruh. Dan hak ini mengharuskan warga itu memberikan hasil bumi dan tenaganya Store ya. ke raja atau VOC secara sukarela. Kayaknya paksaan deh, bukan sukarela deh itu.
Ya kan maksudnya pokoknya Kamu ngasih lah. kamu ngasih gitu ya. Iya, bentuk apapun ya. Tapi semua tiba-tiba berubah. Ada aturannya? Tiba-tiba berubah gara-gara ada Thomas Stanford Raffles. Raffles datang ke Hindia Belanda atas sebagai utusan dari kerajaan Inggris Iya. untuk mengambil alih kekuasaan pada waktu itu karena Belanda kalah kan, kalah perang dengan Inggris gitu kan. Pada tahun 1811. 1811. Habis maghrib nih. Ini percikan iman main tuh. Main ini Pak Yai Marzuki tampil mereka datang Inggris. Iya. Mau dengerin percikan iman. Sama Pak Yai Marzuki. Thomas. Ada Mas Thomas. Tokoh masyarakat. Iya. Tokoh masyarakat. Nah, dia ini yang memperkenalkan sistem pajak yang sudah lazim di Eropa, di ya? Eropa. Di ke Kerajaan masyarakat Inggris. Hindia Belanda akhirnya. Dan seperti ditulis sama Ong Hok Ham. Oh, orang mana tuh? Ong Hok Ham. Ini penulis dari Indonesia. Oh, bukan Indonesia. bukan Chinese. Bukan. Ya memang dia Chinese Etnisnya, tapi ya? orang Indonesia. Ya, dia menulis buku judulnya Wahyu yang Hilang, Negeri yang Goncang. Wah, wahyunya pergi tuh. Wahyu pergi ke mana? Cari mie ayam. Di pasar mana? Pasar Minggu. Kan di sana Batavia kan itu. Oh iya. Hindia iya. Belanda. Nah ini buku itu terbit pada tahun 2018. Nah, Ong Hok Ham menulis bahwa Raffles yang berkuasa pada tahun 1811 sampai 1816 itu adalah penguasa barat pertama Ya. yang meletakkan dasar finansial negara kolonial baru di Indonesia. Dan ini dia, Inggris serta kolonialnya menurut Raffles Ya. itu harus dibiayai dengan pajak. Ceritanya pajak itu untuk memakmurkan Inggris dan koloninya gitu ya. Nah, konsep pajak itu lahirlah dari si Thomas ini. Nah, secara teori Raffles menganggap Inggris memiliki hak atas semua tanah menggantikan kepemilikan raja-raja di Jawa. Nah, dengan begitu para petani yang memiliki tanah atau bekerja di tanah orang Ya. harus atau diwajibkan membayar pajak tanah. Padahal mereka cuma kerja ya. Iya, disuruh yang ini memiliki yang tanah. punya rumah, yang punya tanah. Hanya saja praktiknya bukan seperti upeti melainkan berupa uang dan berlaku secara individual. Nah, seperti ditulis oleh Ong Hok Ham, pajak tanah Raffles ini adalah atas petani individual, bukan atas desa atau wilayah, dan berupa uang. Bentuknya setorannya berupa uang pajaknya ya. Gitu. Nah, meski begitu ini Raffles itu tidak merasakan hasil dan dari idenya menerapkan sistem pajak di Pulau Jawa itu, sebab dia di Jawa ini hanya sebentar berkuasa, sekiranya Berapa? 1 tahun deh kayaknya. Oh ya, cepat juga ya lumayan ya. Pada tahun 1816 ya dia harus hengkang dari Hindia Belanda dan menandai penjajahan Inggris Iya. berakhir. Nah, saat Belanda kembali menjajah, sistem pajak kembali diterapkan. Masih diberlakukan ya. Pada tahun 1830, nah ini jelang Isya nih. Iya, 4:30. Pajak tidak mendongkrak pendapatan. Masih kurang. Sehingga mendorong pemerintah membuat kebijakan tanam paksa. Kultur stelsel. Kamu ngantuk? Enggak, ini kelilipan. Aduh. Itu ada. Sangat memaksa. Nah, Perang Diponegoro dipicu oleh rencana kultur stelsel ini salah satunya. Makanya beliau melawan gitu. Dan memang banyak hal yang merugikan dengan sistem tanam paksa itu. Nah, sistem pajak hasil modernisasi baru, sistem pajak hasil ya, modernisasi ini baru terwujud, baru ada pada tahun 1870, berarti 40 tahun berikutnya. Iya, jauh selisihnya. Dan itu menjadi penanda dihapuskannya sistem tanam paksa. Nah, pada tahun-tahun ini muncul industrialisasi. Ya, industrialisasi kepanjangan dari istilahnya dari tanam paksa itu kemudian diolah menjadi industri gitu kan. Tanam tebu, tanam padi, tanam apa gitu. Jelas ya. Maka tahun-tahun itu berdiri banyak
pabrik-pabrik tebu, gula. pabrik gula, iya betul. Pabrik-pabrik gula, terus kemudian pembuat kopi dan lain sebagainya. Iya, masih banyak ya Nah, gitu ya. nah dari sini pemerintah itu memperkenalkan pajak pribadi, pajak usaha, sampai pajak jual beli. Lalu target pajak juga tidak hanya menjerat pribumi jelata, tapi juga orang Eropa dan pribumi kaya raya. Hanya semuanya, nih, ya. tetap aja nih, pribumi menyumbang pajak terbesar ke pendapatan pemerintah Hindia Belanda. Ya iyalah. Paling banyak ya. Iya kan? Waktu itu jumlah atau populasi orang Eropa nggak seberapa sih di Indonesia. Masih kalah dominan ya. Iya, belum ada eksodus yang besar-besaran ke sini. Baru 5 orang deh. Nah, Ong itu penulis kira-kira ada Sawarsa pertama abad ke-20. Penduduk pribumi yang sebagian besar terkena pajak tanah ini menyumbang 60% penghasilan Hindia Belanda. Oh, besar ya. Iya, lebih dari 50%, lebih dari separuh ya. Keren ya. Nah, salah satu orang yang dijerat pajak tinggi adalah pengusaha namanya Oei Tiong Ham. Oi Tiong Ham. Oei Tiong Ham. Itu eksis dia sebagai pengusaha di tahun 1900-an. Nah, ini pernah aku bahas nih Oei Tiong Ham. Yeah. Ini raja gula dari Semarang. Oh ini ya? Iya. Oh. Nah, Awal mula tuh ya. iya, dan dia itu punya hubungan bisnis dengan orang-orang Tionghoa yang ada di Pekalongan juga. Nah, sebagaimana ditulis Lim Chuan Ling, ya kan benar kan, Oei Tiong Ham, bukunya ini ya, Oei Tiong Ham, Raja Gula dari Semarang, yang terbit pada tahun 1979. Ini mencatat bahwa pemerintah kolonial tercatat menagih Oei pajak sebesar 35 juta gulden untuk menutupi kerugian pasca perang. Pajaknya segitu? Oei juga awalnya membayar pajak, tapi lama-lama dia enggan. Kenapa? Dia merasa menjadi objek pemerasan pemerintah kolonial pada waktu itu. Diakalin aku nih. Dikadalin nih. Bukan dibuayain ya. Jangan terlalu gede. Nah, maka dia akhirnya kabur ke Singapura. Pindah. Pada tahun 1920. Dan dia akhirnya menjadi penguasa di sana. Oh? Oh iya. Memiliki tanah yang luar biasa. Banyak. Ini nggak ada di skrip nih. Bagian ini. Kamu bisa masih inget. Oh iya pernah ada cerita itu ya kamu ya. Nah itu. Nah selain Oei, pajak juga sangat terasa, sangat terasa berat bagi para orang kaya juga. Mereka harus membayar pajak sangat tinggi, sering menumpuknya kekayaan. Nah masalahnya, mereka tidak mau membayar pajak karena merasa pemerintah tidak memberi timbal balik. Oh iya kita cuma disuruh store aja ya. Alhasil mereka tuh menganggap pajak sebagai alat pemerasan. Nah beranjak dari permasalahan itu, negara modern ini mengubah konsep pajak. Tidak hanya untuk menambah pendapatan, tetapi sebagai sarana pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Ya harapannya begitu ya. Nah hanya saja ini perubahan konsep pajak ini menjadi dua bentuk terakhir yang sudah disebut dan dianggap masih jauh dari angan-angan, sekalipun di Indonesia sudah diterapkan selama lebih dari 200 tahun. Oh jauh ya, sebelum merdeka banget tuh. Ya artinya sistem pajak itu hanya salah satu sistem ya. Ya soal apakah itu pemanfaatannya ya? Bukan ya. Apakah sistem yang terbaik? Enggak belum juga sih. Enggak menjamin juga ya. Enggak juga sih. Nah kalau sistem yang terbaik sebenarnya ada sih, dalam Islam itu ada sih. Apa kalau zakat? Oh iya sih ya, jelas ya kali itu ya. Iya. Tinggal kemudian pengelolaannya, zakat, infak, sedekah, jariah gitu ya. Ya. Itu kalau dikelola dengan baik ya. Oh, makmur kita ya. Iya, karena sih jadinya ya. Karena kan ada tuh siapa yang mengelola, siapa yang kemudian ada bagian masing-masing ya. Apa itu kalau yang wajib zakat tuh? Muzakinya gitu kan. Ada mustahiknya siapa juga. Gitu kan jelas. Ya, gitu kan. udah diatur lah ya. Udah diatur. Kriterianya ada semua. Infak juga begitu. Nah kalau infak ini siapapun bisa. Sukarela. Ya kan. Siapapun bisa. Orang nggak pandang bulu dia punya penghasilan berapa itu. Selama dia itu punya keinginan untuk beramal. Berinfak lah dia. Berinfak itu. Tapi kalau infak itu bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif. Pentasarufannya. Ya betul. kan? Ya betul. Zakat pun bisa sekarang seperti itu, ya kan? Zakat mal terutama. Ya kan? Terus kemudian sedekah. Ya itu juga sedekah bisa. ini lebih
lebih ini lagi. Luas lagi nih. Lebih luas lagi. Ya kan kalau infak itu masih ada hitung-hitungan tuh. Ya kan terutama di pentasarrufannya mau dibawa kemana nih? Ya kan? Ya. Kalau sedekah itu bebas aja tuh. Bebas aja. Dia tidak dihitung dari waktu. Ya tidak kan? ada aturan mainnya nggak ada lah. Ada hisab dan nisabnya. Nah, tinggal kalau mau ngasih cung aja. Iya tuh. Terus ada lagi apa? Selain sedekah, zakat, infak, apa lagi sih ya? Wakaf. Ya diwakafkan ya kalau istilahnya sekarang ya. Karena gini sebenarnya dalam ajaran agama itu kan pengen ngomong bahwa apapun yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita. Bukan Maka kita ya. Tidak ada klaim full 100% bahwa itu yang kamu miliki. Enggak, itu loh. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Sini kata-kata hari itu. Oke. Ya, semuanya adalah milik Tuhan. Oke, sekarang kita dengerin semuanya milik Tuhan. Ada komentar. Dari siapa? Salam kenal dari Brebes hadir, Mutiara Cinta. Mutiara Cinta, halo Mbak Mut. Mbak Tah. Iya. Mbak Ara. Ada lagi yang gabung di WA? Apa tuh? Gak tahu. Apa tuh? Dari Inggris Pak Mas? Ada Abbas di Camal. Ada cerita tentang orang yang bisa berjualan ke dunia lain sampai jadi kaya. Tapi ada imbalannya. Disambung nanti majuan. Oke, saya tunggu ya ceritanya Pak Abbas ya. Ijaran. Ini nanya nih. Siapa? Hakim dari Inggris Pak Mas. Iya betul. Dari Inggris tadi. Yang tadi ya. Nyimak berarti ya. Dia nyimak dia. Nyimak. Lagi lembur juga nih Takim. Lembur terbur-bur. Si Takim. Kalau itu lebih ke soleha kalau itu. Soleha. Solehanya yang lembur terbur-bur. Nggak tahu nih Takim soleha lemu nggak Kim? Apanya? Bodinya. Iya. Kan Takim yang ngerti. Oh iya. Takim itu orang terkaya. Kamu udah ngantuk nih. Udah gak konsen. Takim itu orang terkaya di keluarganya. Aku pengen ngopi. Yuk kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Insya Allah. Insya Allah. Kita lanjut lagi.